Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Pasaribu, NPM 2314156, kelas 4B PGSD. Di sini saya membuat video untuk menyelesaikan UAS saya dari mata kuliah Apresiasi Sastra Anak. Soal yang pertama yaitu, apa yang sudah Anda pelajari di mata kuliah Apresiasi Sastra Anak SD? Jawabannya, saya telah mempelajari berbagai jenis sastra anak seperti puisi, dongeng, cerita, dan lain sebagainya. Dan saya juga belajar cara mengapresiasi, menganalisis, dan mengajarkan sastra anak sesuai perkembangan anak usia SD. Yang kedua, bagaimana yang menurut Anda bahasan yang paling penting dan berikan alasannya? Jawabannya, bahasan paling penting menurut saya adalah bagaimana memilih dan menyajikan karya sastra yang sesuai untuk anak. Ini penting karena anak-anak memiliki kebutuhan psikologis dan tingkat pemahaman yang berbeda-beda dari orang dewasa, sehingga materi harus dipilih dengan hati-hati agar mendidik sekaligus menyenangkan. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, dalam konteks bahasa sastra anak sebagai calon guru, manakah materi yang menurut Anda tidak perlu ada dan alasannya? Jawabannya, menurut saya pembahasan terlalu dalam tentang teori sastra dewasa kurang relevan. Fokus kita sebagai calon guru lebih pada praktik penyampaian sastra yang menarik dan membangun karakter anak, bukan analisis sastra yang kompleks. Pertanyaan yang keempat, dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia untuk menjadi guru SD, materi apa yang ingin sekali Anda pelajari? Jawabannya, yang saya ingin pelajari lebih dalam tentang teknik bercerita atau storytelling. Interaktif dan ekspresif ini paling untuk menumbuhkan minat baca dan kecintaan terhadap sastra sejak dini. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5. Bacakan sebuah puisi karya sastrawan Indonesia, lalu jelaskan bagaimana persiapan Anda. Sebelum membaca puisi, berikut ini adalah puisi karya sastrawan Indonesia yang terkenal dan kuat dalam makna dan cocok untuk dibacakan dalam konteks apresiasi sastra anak. Judul Ibuku, karya Ki Haji Mustofa Bisri Gusmus. Kalau kau sedang marah karena aku nakal, lihatlah matamu di cermin tampak semakin tua dan lelah. Kalau kau sedang sedih karena aku lelah, lihatlah rambutmu di cermin tampak semakin putih dan rapuh. Kalau kau sedang rindu karena aku jauh, lihatlah hatimu di cermin tampak semakin dalam dan penuh doa. Persiapan sebelum membaca puisi adalah yang pertama, memahami isi dan pesan puisi saya. Memahami bahwa puisi ini adalah ungkapan cinta dan penghormatan kepada seorang ibu. Puisi ini penuh emosi dan harus dibaca dengan penuh penghayatan. Yang kedua, menentukan nada tempo saya, memilih nada lembut, tenang, dan penuh perasaan. Tidak tegas agar setiap kata menyentuh pendengar. Yang ketiga, latihan pengucapan dan artikulasi saya, memastikan setiap kata diucapkan dengan jelas, terutama kata-kata kunci seperti marah, sedih, dan rindu. Yang keempat, ekspresi wajah dan suara saya menyesuaikan ekspresi wajah. Dengan emosi, puisi mengingat ibu, menyesali kelalaian, dan mengekspresikan rindu. Yang kelima, berlatih di depan cermin atau merekam diri. Selanjutnya, yang keenam, apa kekurangan Anda dalam membaca puisi? Kekurangan saya adalah dalam penguasaan ekspresi wajah dan tubuh. Kadang saya masih kaku dan belum sepenuhnya menyatu dengan puisi yang dibacakan. Pertanyaan nomor 7, dari 1 sampai 10 berapa nilai baca puisi Anda dan alasannya? Saya memberi nilai 8 karena saya sudah cukup percaya diri dan memahami teknik dasarnya, tetapi masih perlu banyak latihan untuk menghidupkan puisi dengan ekspresi yang lebih baik. Pertanyaan nomor 8, ada berapa golden moment yang Anda tuliskan selama perkuliahan berlangsung? Dan mana paling berbekas? Jawabannya, ada 9 golden moment yang saya tulis. Dan yang paling selanjutnya, pertanyaan yang ke-8 adalah, ada berapa golden moment yang Anda tuliskan selama perkuliahan berlangsung? Dan mana yang paling berbekas?
Yang saya tulis ada 9 golden moment yang paling membekas di pertemuan pertama, yaitu sastra anak adalah ilmu alat yang menjadi pengantar untuk penumbuhan dan pengembangan karakter yang baik dalam diri anak dan memiliki syarat berpikir, yaitu yang pertama otak, informasi, sebelumnya fakta dan indera. Selanjutnya pertanyaan yang ke-9, sebutkan satu kata yang mewakili isi hati Anda pada mata kuliah apresiasi sastra anak SD. Jawabannya menginspirasi, karena saya banyak belajar tentang pentingnya sastra dalam membentuk karakter anak. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.